Ini yang fenomenal sekarang ini. Alhamdulillah. Kasus, saya pengen tanya ini Ustaz. Kasus tentang perselingkuhan Ustaz. Masya Allah. Perselingkuhan dan ini pertanyaannya berbobot ini ya. berzina ini Ustaz. Perselingkuhan yang ujung-ujungnya memang berzina. Subscribe ya, yang belum subscribe channel ini, komen, terus juga share. Nah, bagikan yang belum tahu, karena di sini ini mengandung banyak ilmu, banyak juga faedah tentang Islam, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, ashab MZT Malang Raya ataupun ashab MZT dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita di channel YouTube MZT Malang Raya kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang YouTuber dan juga salah satu dari alumni Pondok Pesantren Darus Sa'adah Al-Islami Gubuk Laka. Kita atau mungkin sampean semuanya sudah mengenal sosok Ustadz yang satu ini. Maka pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ini, mari kita sambut beliaunya, kita berbincang-bincang santai dengan beliaunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, perbincangan kita kali ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk semuanya. Kita sambut beliau, Ustadz Ilyas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Tuma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dolali wa afdoli sahbi wa khairi ali amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sahabat MZT, juga teman-teman saya alumni Darus Sa'adah, alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Lama tak jumpa karena alhamdulillah saya sekarang juga fokus dengan ya diarani pekerjaan, diarani dakwah. Dan terima kasih juga untuk sahabat DIC, sahabat saya di sahabat YouTube saya yang telah menyaksikan di channel MZT ini yang dipublic figuri oleh seorang guru saya ini, sahabat Ustadz Hadi. Tolong simak terus ya. Oh ya sahabat, untuk sahabat DIC dan inilah channel, subscribe ya yang belum subscribe channel ini, komen, terus juga share. Nah, bagikan yang belum tahu, karena di sini ini mengandung banyak ilmu, banyak juga faedah tentang Islam, sahabat. Nah, saya ini datang ke sini ini niatnya satu silaturahmi, yang kedua ini saya pengen nambah wawasan ilmu, sahabat. Nah, dan juga tapi ya bukan cari istri lagi, sahabat. Tapi saya konsultasi sama Ustadz tadi. Bukan konsultasi, ingin mencuri ilmu beliau ini. Maka dari itu simak terus. Tapi ngomong Ustadz, ya. Jenengan sibuk nopo mboten niki nggih? Alhamdulillah, kalau kesibukan sebagaimana yang telah dididik oleh guru kita semuanya, kita tidak boleh nganggur. Jadi sebisa mungkin ketika kita itu tidak punya kesibukan, menyibukkan diri, entah dengan kesibukan duniawi atau dengan kesibukan ukhrawi. Karena seburuk-buruknya pemuda adalah mereka yang menganggur, tidak punya kesibukan dunia, sekaligus juga tidak punya kesibukan ukhrawi. Jadi kalau tadi Ustadz Ilyas ini tanya apakah sibuk atau bagaimana, ya seandainya saya tidak sibuk pun akan saya sibuk-sibukkan juga. Jadi gitu. Harus berpura-pura sibuk, Ustadz? Kalau berpura-pura sibuk tidak. Oh, tidak. Kalau pura-pura sibuk tidak, tapi kita harus punya kesibukan. Ya. Entah itu dengan duniawi atau dengan ukhrawinya. Nah, itu penting. Tapi alhamdulillah juga dari perkembangan channel yang awal ini, Ustadz ya. Ngomong-ngomong, MZT ini sudah berapa yang berkumpul di Malang ini, berapa, Ustadz? Kalau kita teman-teman yang dari MZT Malang Raya, kita biasa kumpul rutinan setiap Jumat Wage, alhamdulillah itu sudah sampai sekitar 300 teman-teman yang bisa berkumpul. Dan juga tayangannya ini ya Ustadz ya, tayangannya videonya ini setiap apa Ustadz? Oh, yang tahu Mas Adim ya, Mas Adim. Ya, kalau itu yang tahu sebagai admin di channel YouTube kita ini, admin yang sekarang ada adalah Ustadz Adim. Nah, Ustadz Adim yang paling tahu kapan beliau selalu upload gitu ya? Untuk menayangkan pengajian atau wawasan-wawasan yang dari MZT itu memang Ustadz Adim yang paham. Kalau saya kan sebatas hanya mengisi saja gitu aja. Sama satunya lagi namanya Ustadz Ali Fikri, dan harapannya memang dengan channel yang ada di MZT Malang Raya ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Amin pastinya. Amin. Dan juga nanti Ustadz kan ini berkembang nanti ya. Amin. Tolong Mas Adim nantinya dikasih
mungkin nomor admin untuk konsultasi atau untuk apa cocok. agama, itu bagus di bawah. Betul, Ini adalah betul, nomor betul, admin MZT Mazil lah. Oh iya, ini belum sahabat. Untuk sahabat DIC yang belum tahu ya, MZT itu singkatannya apa? Mazil itu Toliban. Artinya selama-lamanya kita tetap santri, betul. begitu ya? Sip. Lah begitu. Lah Mas Adim, begitu Mas Adim. Di nomor konsultasi lah. Di situ pasti ada orang banyak yang belum paham agama, betul begitu Betul, Ustaz? betul, betul. Nah itu dikasih Mas Adim. Terus tayangannya itu nanti harus dijadwalkan Mas Adim. Tiap hari apa, jam berapa, nanti biar penonton semua di rumah ini menunggu. Oh MZT tayang jam sekian, jam sekian. Nah Ini. itu. Sip. Nah, ini baru tujuan saya. Ini tujuan saya sahabat. Tanya ini. Karena ini yang fenomenal sekarang ini. Alhamdulillah. Kasus, saya pengen tanya ini Ustaz. Kasus tentang perselingkuhan Ustaz. Masya Allah. Perselingkuhan dan Ini pertanyaannya berbobot loh ini ya. berzina ini Ustaz. Perselingkuhan yang ujung-ujungnya memang berzina. Apalagi sekarang entah kenapa artis-artis viral terus apa namanya rumah tangga orang itu kok banyak yang selingkuh ini. Dalam Islam itu hukumnya memang haram jelas Ustaz nggih. Kalau haramnya jelas haram. Oh, tapi kok gini Ustaz, ini maaf ya, ini saya ya orang bodoh memang ya. Oke. Kalau niatnya lelaki itu begini Ustaz. Kan sudah punya istri nggih. Oke. Terus pengen cari istri lagi. Betul. Lah, akhirnya ngechat lah cewek lain. Tujuannya cari istri lagi, kan istri minimal 4 Ustaz nggih. Lah, Bukan minimal, maksimalnya. Maksimalnya 4. Keliru sahabat. Kalau minimal 4 bahaya ini nanti. Saya orang Bisa kopler. maksimalnya 100 itu nanti. Saya agak mumet sahabat. Jadi tapi kalau diniatkan untuk mencari istri itu bagaimana Ustaz? Jadi begini, dalam syariat kita, dalam fikih yang ada pada umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, seorang laki-laki itu halal untuk memiliki istri maksimalnya sampai 4 orang perempuan. Itu maksimal. Cuman yang mungkin perlu diluruskan Ustaz Ilyas, orang itu banyak memahami begini, memiliki istri 2, 3 atau 4 atau bahasa sekarang itu poligami, ini hukumnya sunnah. Oh sunnah Ustaz? Ini yang salah paham. Oh. Yang betul itu punya istri lebih dari 1, itu hukumnya adalah mubah. Mubah. Sama seperti pernikahan yang pertama. Nikah kita misalkan sama-sama yang ada di rumah misalkan belum punya pasangan, terus kemudian mau nikah. Bagaimana hukum nikahnya ini? Nikahnya itu sebenarnya hukumnya adalah mubah. Mubah itu boleh-boleh saja gitu. Tidak ada balasan pahala atau apa, tidak ada. Nikah itu nanti akan menjadi sunnah ketika ada 2 syarat yang terpenuhi. Yaitu yang pertama ketika memang si pelaku ini butuh untuk melampiaskan syahwat. Ini yang pertama. Yang kedua dia punya finansial, modal untuk memberikan nafkah, memberikan mahar, dan juga memberikan pakaian pada musim panas, musim dingin bagi si calon istrinya. Ketika dia mampu seperti itu, maka dia sunnah untuk menikah. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Ustaz barusan, bagaimana kalau kemudian istri kedua, ketiga, dan keempat kita cari istri itu bagaimana? Sama hukumnya seperti itu juga. Berarti bukan dinamakan selingkuh, Ustaz? Begini, pemahaman tentang selingkuh itu sendiri ini perlu diluruskan. Kenapa kok kemudian perlu diluruskan? Karena mohon maaf pemirsa, orang-orang yang zaman sekarang itu banyak terpengaruhi oleh apa yang ditonton dari sinetron-sinetron. Nah ini yang jadi masalah di situ. Dan mohon maaf juga, tayangan-tayangan yang banyak muncul di televisi ataupun itu di media-media sosial, itu hampir semuanya, tidak semuanya ya, hampir tapi itu kurang mendidik kepada penonton-penontonnya. Sehingga kemudian bergeserlah kemudian yang namanya bagusnya poligami, sisi positifnya poligami itu di mana bergeser seakan-akan sekarang poligami itu betul-betul negatif. Sehingga ketika ada laki-laki yang kemudian dia itu nyambung hubungan dengan seorang perempuan yang berikutnya, itu langsung divonis sebagai bentuk selingkuh. Padahal tidak selalu itu seperti itu. Tidak selalu itu dikatakan selingkuh. Kalau memang si laki-laki ini pingin untuk menikah lagi, yang kedua, ketiga, atau keempat, itu ada tata caranya. Ada langkah-langkahnya. Yang mana langkah ini sesuai dengan syariat. Baru kalau kemudian langkah itu tidak sesuai dengan syariat, ini yang disalahkan. Langkahnya yang salah. Oh, tapi ngomong-ngomong jenengan tadi bilang gini Ustaz ya. Kalau orang itu, ini positifnya itu kalau mempunyai syahwat yang besar ya satu, dan juga finansial yang cukup, bolehlah untuk menikah. Seperti jenengan berarti Ustaz. Ini nanti perlu kita bicara empat mata nanti. Ya, untuk sahabat-sahabat ya, sahabat inilah. Untuk sahabat DIC atau sahabat MZT semuanya, berarti sebenarnya ada sisi positif dan juga sisi negatif dari dalam arti
mencari istri lagi atau selingkuh ya Ustaz? Oh, gitu. Kalau selingkuh tidak. Jadi kalau selingkuh itu tetap hukumnya adalah dilarang. Hukumnya adalah tidak boleh, hukumnya adalah haram. Cuman selingkuh ini sebenarnya adalah tindakan dari laki-laki untuk mencari perempuan kedua, ketiga, dan seterusnya dengan cara-cara yang tidak bisa dibenarkan oleh syariat. Sehingga itu salah gitu. Tapi sekarang banyak perempuan yang selingkuh. Apa Ustaz nggih? Sekarang ini malah banyak perempuan yang selingkuh. Ini faktornya itu kan ada yang mengatakan ekonomi, ada yang mengatakan ya orang suaminya kasar. Ini kan kalau seorang istri ini berselingkuh terus berhubungan berzina dengan orang lain, ini hukumnya apa? Seorang suami ini bagaimana Ustaz? Menceraikan atau bagaimana ini enaknya? Iya. Jadi memang sekarang kita tarik dulu kepada hal yang paling mendasar. Kenapa sih kemudian pasangan suami istri itu kemudian melakukan perselingkuhan? Jadi kalau tadi dibahasakan orang perempuan yang banyak selingkuh, sebenarnya tidak juga. Laki-laki maupun perempuan sebenarnya sama saja. Mereka juga sama-sama punya potensi untuk melakukan yang namanya perselingkuhan. Sama-sama punya. Cuman mungkin yang banyak terangkat itu yang perempuannya. Padahal di sisi lain laki-laki pun juga sebenarnya banyak juga, sama-sama banyaknya. Cuman nanti kemudian begini, kenapa kemudian pasangan suami istri menjadi selingkuh? Sebenarnya permasalahan paling mendasar adalah ketika masing-masing pasangan kurang bisa mensyukuri apa yang telah dia punya. Oh, saya kira itu suaminya kurang bergas atau gimana gitu Ustaz. Itu Terus selingkuh. faktor X atau aridi atau faktor eksternal yang datang. Orang ini jamaah saya ini di sahabat DIC Media ini banyak yang mengatakan suami saya ini kurang bergas, kurang kuat. Ini apa? Jadi sebenarnya bukan sebuah untuk alasan untuk selingkuh ya Ustaz. Benar. Jadi begini, kalau kita itu merujuk kepada pembahasan fikih, di fikih itu ada nanti istilahnya itu fashun nikah. Fashun nikah ini Suka kalau nikah-nikah ini. Fashun nikah ini artinya adalah tidak melanjutkan hubungan rumah tangga. Dari tali rumah tangga ini dibatalkan, diselesaikan sampai di situ saja. Itu diistilahkan dengan sebutan fashun nikah. Salah satu penyebab yang membolehkan pasangan suami istri ini fashun nikah ketika suaminya itu dalam kondisi anin. Anin ini artinya impoten. Nah, dia kurang bisa memuaskan kepada yang istrinya. Nah, gitu. Kasihan istrinya. Itu secara hukum, secara teoritik itu boleh menjadi penyebab fashun nikah. Cuman sebelum melangkah kepada yang namanya fashun nikah, alangkah baiknya kemudian pasutri ini, pasangan suami istri ini mengupayakan dulu. Kira-kira impotennya ini bisa diobati atau tidak? Tapi kebanyakan impoten laki-laki Ustaz nggih. Iya, kalau enggak ada. Impoten tetap hanya untuk orang laki-laki saja. Ya kalau orang perempuan enggak ada. Ini. Itu diobati dulu, diselesaikan dulu solusinya apa. Kalau memang sudah tidak mampu, maka diperbolehkan untuk fashun nikah. Itu secara hukum ini ya, secara hukum. Saya tidak membicarakan masalah adat istiadat, tidak, tapi secara hukum itu menjadi penyebab membolehkan untuk fashun nikah. Lah, itu sahabat ya. Terus sahabat komen-komen bagi yang belum paham bahasanya. Untuk sahabat saya mungkin sahabat yang di luar sana belum paham bahasa-bahasa baku atau bahasa Islamik ini nanti insya Allah dijelaskan di video-video selanjutnya sama beliau. Karena saya ini pengen menguras ilmu beliau. Saya mencuri, tapi nggak apa-apa kan hukumnya mencuri ilmu. Oh, udah apa-apa. Halal-halal saja. Halal sahabat. Kalau nggak boleh mencuri nanti nggak boleh nonton ini nanti. Lah ya. Jadi begitu, buat santai saja sahabat. Dan juga untuk pertanyaan apapun ditanyakan di komen. Nanti kita bahas dan juga dibahas di setiap video-video pertanyaan jenengan semua. Pertanyaan apapun saja. Insya Allah. Nyeleneh-nyeleneh boleh? Boleh. Oh, boleh. Cuman kalau di akun YouTube yang ada di kami ini, saya kebagian tugas khusus membahas masalah pernikahan. Wah, atau istilahnya itu fikih munakahat. Waduh, ini bagi yang jomblo-jomblo ini. Ini bagi yang jomblo-jomblo. Ini pembahasannya ini pasti bikin melek karena ya Fathul Izar juga Ustaz. Oh enggak, kalau Fathul Izar enggak. Kita merujuk kepada fikih murni saja dulu. Kalau Fathul Izar nanti terlalu vulgar, jadi pembahasannya terlalu dalam. Saya takut kebablas nanti. Tapi belum ada Ustadz jujur. Seorang YouTuber media yang memperkenalkan dengan kitab Fathul Izar ini yang beliau kan kitab dan kitab baik Ustadz. Belum ada di Indonesia ini yang menerangkan itu Ustadz. Sebenarnya kalau kita merujuk ke lihat teman-teman yang bergerak di dunia YouTube, itu ada. Ya, ada ustadz-ustadz itu yang akunnya itu khusus bahas masalah yang ada di sama prakteknya enggak Ustadz? Oh, kalau prakteknya enggak ya? Enggak. Kalau prakteknya di YouTube juga bahaya itu nanti. Bisa viral langsung itu nanti. Itu. Alhamdulillah inilah pertemuan kami dari
tim atau kita dari akun YouTube MZT Malang Raya, dan tamu kita pada kesempatan kali ini dari Ustadz Ilyas Aziz, yang beliau juga seorang YouTuber dengan akun beliau yang namanya Dan Ilyas Channel. Dan Ilyas Channel, diingat itu. Nah, untuk teman-teman MZT Malang Raya atau teman-teman MZT yang barangkali penasaran dengan channel YouTube beliau, bisa langsung menengok. Jangan Ustadz, malu saya. Oh, betul. Ya. Malu-malu. Agak malu-malu gimana gitu. Ya, ini lumayan, Ustaz. Oh, Lumayan. Kita saling tapi insya Allah saling tolong menolong. Sahabat saya ini sahabat, intinya jangan lupa subscribe. Terus Mas Adim itu nanti bikin editan, Mas Adim itu bunyikan lonceng, cekring, subscribe lah, itu penting Mas Adim. Nah, subscribe, bagikan, share, komen. Nah, begitu sahabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, bisa membawa barokah untuk semuanya. Amin. Dan ada hiburannya dan juga ada kemanfaatan ilmu di dalamnya, sehingga kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.